berjumpa dengan saya, Kathy Wenas. Topik saya kali ini orang yang pasti berhasil dan bahagia. Asumsi banyak orang adalah berhasil pasti bahagia. Tetapi kenyataannya banyak orang yang berhasil tetapi tidak bahagia. Malah banyak yang merasa bahagia tetapi tidak berhasil. Apakah ukuran berhasil bagi Anda adalah mempunyai banyak uang atau harta, terkenal, meraih titel dan lain-lain? Lalu ukuran bahagia bagi Anda adalah mempunyai banyak uang, disayang oleh pasangan atau anak-anak Anda, atau hidup tenang dan lain-lain. Ukuran berhasil dan bahagia berbeda loh untuk setiap orang. Jadi yang terpenting Anda harus mengenal diri sendiri supaya bisa berhasil dan bahagia sesuai dengan kapasitas atau kemampuan Anda. Bagaimana cara meraih bahagia dan berhasil? Untuk bisa meraih hidup yang berhasil dan bahagia butuh proses, misalnya waktu, kesabaran, ulet, dan tidak mudah putus asa jika menghadapi masalah atau tantangan. Tetapi banyak orang yang tidak sabar atau tidak mau menjalani proses atau sekolah kehidupan. Ternyata karakter dan kepandaian bisa menentukan hidup berhasil dan bahagia. Saya mau bahas beberapa tips soal karakter dulu ya. Nomor 1, mau hidup jujur di mata manusia dan Tuhan. Hidup jujur itu memang tidak mudah loh, apalagi dalam masa sulit atau masih dalam keadaan yang prihatin. Banyak kebutuhan untuk diri sendiri, keluarga, dan lain-lain. Jadi sulit ya untuk hidup jujur jika ada peluang bisa berbohong atau menipu. Tetapi jika Anda mau praktekkan hidup jujur, pasti Anda tidak akan susah loh. Karena walau nampaknya dunia ini besar atau luas, pasti perbuatan Anda akan diketahui banyak orang cepat atau lambat. Walaupun Anda coba menutupinya, jika telah menipu, pasti semua yang Anda kerjakan akan gagal atau penuh hambatan. Karena saya percaya akan hukum tabur tuai atau law of attraction. Nomor 2, tidak mau merugikan orang lain atau egois. Jangan meraih sukses dengan merugikan orang lain, karena walaupun mungkin sekarang Anda berhasil, tetapi hidup Anda tidak akan tenang dan bahagia. Orang yang egois pasti tidak bahagia. Nomor 3, rendah hati. Misalnya mau selalu rendah hati, tidak berkata bohong, tidak berkata kasar, atau merendahkan orang lain. Menurut survei ya, banyak orang yang sombong pasti jatuh cepat atau lambat. Nomor 4, jangan mengutuki diri sendiri atau orang lain. Saya punya beberapa teman ya yang hidupnya tidak berhasil atau bahagia. Saya perhatikan bahwa mereka sering berkata buruk atau mengutuki diri sendiri atau orang lain. Misalnya ya, aduh aku ini orang hina loh atau miskin, sehingga banyak orang yang meremehkan saya. Atau Anda selalu berkata bahwa Anda dilahirkan miskin, pasti akan miskin terus. Saya percaya ya bahwa kata-kata itu ada kuasanya. Hidup atau mati ada di mulut Anda. Jadi sebaiknya selalu berkata yang baik atau yang membawa berkat bagi diri sendiri atau orang lain. Nomor 5, mau menjadi berkat. Memang kita tidak bisa membantu semua orang, tetapi sebaiknya bantulah sesuai dengan kemampuan. Saya perhatikan ya orang yang selalu peduli kepada penderitaan orang lain, hidupnya tidak pernah kering dengan berkat. Misalnya berkat kesehatan, keuangan, bahagia dan lain-lain. Nomor 6, berkata dengan komitmen. Saya banyak bertemu dengan teman pribadi, bisnis dan lain-lain yang mudah berjanji tetapi tidak melakukan atau komit dengan kata-katanya. Tetapi saya perhatikan hidup mereka banyak yang tidak berhasil dan bahagia. Sekali lagi saya ingin memberitahu bahwa hidup ini berlaku hukum tabur tuai. Sekarang saya mau memberi tips ya soal pengetahuan atau skill supaya berhasil. Nomor 1, mau kerja keras tetapi fokus. Banyak orang terutama anak muda yang kerja keras sampai larut malam mengerjakan
untuk banyak klien atau proyek sehingga hasilnya tidak maksimal karena kapasitasnya terbatas, jadi tidak bisa fokus sehingga bisnisnya menurun atau bangkrut. Ini banyak terjadi terhadap teman-teman saya atau pebisnis lainnya. Saran saya lebih baik klien sedikit atau proyek sesuai dengan kapasitas Anda supaya Anda fokus dengan hasil yang maksimal. Otomatis bisnis Anda bisa bertahan atau maju dan Anda pun bisa merasakan kepuasan batin atau bahagia. Nomor 2 ya, mau selalu improvisasi dalam pekerjaan. Apapun pekerjaan Anda, sebaiknya Anda mau selalu belajar untuk mencari ilmu yang up to date sesuai dengan pekerjaan atau bisnis Anda. Karena bisnis penuh dengan persaingan dan juga selalu ada teknologi baru. Jadi dengan selalu mau belajar ini akan menguntungkan diri Anda juga dan bagi orang banyak. Jika pekerjaan Anda di bidang jasa, Anda harus ramah dan siap untuk dikritik. Jika Anda percaya dan melakukan tips yang telah saya sebutkan, saya yakin pasti hidup Anda berhasil dan bahagia. Berhasil itu tidak harus menjadi konglomerat. Tetapi sekali lagi saya ingatkan setiap orang punya ukuran yang berbeda. Waktu masih muda, saya mempunyai banyak kemauan atau banyak mimpi ingin menjadi seorang yang hebat. Terkenal, punya banyak teman yang hebat dan lain-lain. Tetapi sekarang setelah mengenal diri saya, ukuran berhasil adalah hidup yang bercukupan dan simpel. Memilih bergaul dengan sedikit teman yang baik, bisa diajak sharing kehidupan daripada punya teman yang banyak, tidak jelas tujuan hidupnya. Dan ukuran bahagia adalah bisa menjadi berkat bagi orang lain sesuai dengan kemampuan. Juga punya hobi seperti menyanyi, dansa, pelihara hewan seperti burung, anjing. Semua tergantung kepada pilihan atau pikiran Anda. Semoga tips ini bisa diterima dan menjadi inspirasi bagi Anda. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.